Oke, cek 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 cek. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Dodi Gun di sini dan kembali lagi di segmen Vertical di mana gua akan bahas member yang berulang tahun. Dan selamat datang teman-teman di bulan Juni. Ya, ini menjadi video pertama gua di bulan Juni. Setelah di bulan Mei ternyata cukup banyak ya video-video yang ternyata secara tidak sengaja gue buat, secara tidak sengaja video itu ada dan tiba-tiba ada juga banyak. Nah, semoga di bulan ini juga ada beberapa video-video yang surprise ya, dan juga pembahasan member-membernya seru-seru. Semoga seperti itu. Ya, dan kali ini kita langsung ketemu di pertengahan bulan Juni. Siapa sih yang ulang tahun ya? Yang ulang tahun hari ini itu adalah Helisma Putri dari generasi 7. Dia berulang tahun ya hari ini. Dia lahir di 15 Juni 2000. Ya, dan enak banget ngitungnya. Dia saat ini berulang tahun yang ke-25 tahun. Ya, jadi anak-anak generasi kelahiran 2000 itu enak banget ya. 2000, 2010, 2020 itu enak banget ngitungnya. Untuk ngitung usianya gitu loh. Apalagi 2000 ya. Misalkan 2000 weh lo ulang tahun ya tahun ini, usia yang keberapa? Mudah banget gitu. Langsung tebak aja sesuai dengan tahunnya. 2025 berarti 25 tahun ya. Jadi Eli ya, nama panggilannya dari Helisma ini berulang tahun yang ke-25 tahun, menjadi salah satu member tertua saat ini ya, setelah Gracia dan Empen ya. Oh, lebih tepatnya setelah Empen dan Gracia. Itu saat ini ada Eli yang jadi salah satu kakak di JKT48 kalau melihat secara usia dan secara generasi juga ya. Generasi 7 ini adalah salah satu generasi yang menjadi senior saat ini karena di atasnya cuma ada 3 member. Generasi 3 2 orang dan generasi 6 1 orang. Generasi 7 sisanya. Jadi ya memang mereka adalah sosok kakak dan sosok senior saat ini di JKT48 ya secara keseluruhan generasi 7 ini. Ya, seperti biasa gue akan bahas itu adalah keunikan atau apa aja yang terjadi dari seorang Eli selama 1 tahun terakhir. Terus bakal dilanjutkan sama pembahasan birthday t-shirtnya dia, terus mention fanbase-nya dia, dan diakhiri sama ucapan ya. Seperti biasa bertiga seperti itu. Ya, Eli itu setahun terakhir cukup seru sebenarnya buat Eli. Mungkin ya, mungkin ini adalah salah satu pengalaman baru buat Eli 1 tahun terakhir. Banyak hal baru yang dia rasakan dan banyak pencapaian juga yang dia dapatkan di tahun lalu, 1 tahun terakhir ya, 2024 sampai 2025 ini. Ya, hal-hal yang menarik yang dialami sama Eli 1 tahun terakhir itu dari mulai dia menjadi seorang mahasiswi dan juga sampai dia dapat peringkat di Sosenkyo. Itu yang terjadi selama 1 tahun terakhir yang gue lihat ya, yang gue tahu gitu. Dan wow, itu apa ya? Ada satu journey baru dari seorang Eli dan ada satu pencapaian yang dia dapatkan. Ya, dari seorang mahasiswi ya, Eli sebagai mahasiswi itu akhirnya dia masuki era Eli kuliah ya. Kita memasuki era Eli kuliah akhirnya. Ya, seru gitu loh ngelihat dia sibuk dengan tugasnya dia, dengan perkuliahannya dia, dengan apa ya, keluh kesahnya dia. Kalau kalian bisa lihat dia cerita itu terkadang ada cerita di X, terkadang cerita juga di live. Gua nggak tahu kalau di PM ya, mungkin dia juga cerita. Tapi ya kita akhirnya melihat sosok Eli dengan keluh kesahnya sebagai seorang mahasiswi gitu. Dengan jadwalnya dia, dengan tugas yang ada, dengan mungkin tingkah-tingkah dosennya ataupun hal apa yang terjadi di kelasnya, itu menjadi cerita tersendiri. Dan nanti kita di tahun ini juga bakal melihat banyak sekali adik-adik member ini yang memulai kehidupan perkuliahan. Jadi kita akan mendapatkan cerita-cerita yang lebih banyak lagi, dan salah satunya itu masih tetap dengan Eli ya. Gua nggak tahu dia kuliah jurusan apa Eli, apakah benar sastra Korea? Gua nggak tahu. Pokoknya ada soal budaya Koreanya ya, soal Korea. Apakah benar itu perkuliahan yang diambil sama Eli atau jurusan yang diambil sama Eli untuk kuliahnya ya? Ya, tapi karena dia sibuk dengan perkuliahan dan harus mengimbangi dengan JKT48 ya, seperti mahasiswi-mahasiswi lainnya yang menjadi member JKT48, ya dia jadi jarang live. Dia nggak begitu sering live sesering kemarin-kemarin gitu. Dia hanya bisa live ketika dia memang ada waktu senggang, dan
Ya, live-nya Ellie itu tetap menjadi live yang panjang ya, selalu gitu loh. Sekali live itu bisa 2 jam lebih. Bahkan itu rata-ratanya Ellie kali ya. Rata-rata Ellie itu 1 jam, di atas 1 jam lah, 1,5 jam. Gitu kan? 2 jam, 2 jam setengah dia bisa sebetah itu buat live, dia bisa sebanyak itu cerita yang mau dia sampaikan gitu loh. Ya dia apa ya, sekarang tuh udah ada pengikutnya ya. Sudah ada pengikutnya Ellie untuk live yang dalam waktu panjang, dalam waktu yang lama. Dia adalah Intan dari generasi 13. Kebetulan dia juga mahasiswi. Sama tahun masuk kuliahnya kayaknya sama Ellie ya. Koreksi gua kalau gua salah. Apakah Ellie benar tahun lalu masuk kuliah? Sepertinya iya. masih ngotot. Ya, Intan itu juga suka live dalam jangka waktu yang panjang. Itu keren loh menurut gua, bagi member-member yang bisa mempertahankan live selama itu dan bisa mempertahankan penontonnya juga. Itu berarti keren ya. Kalian hebat bisa mempertahankan penonton kalian. Entah itu memang betah atau orang ya ketiduran. Ellie kalau live itu memang sering dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan kalau dia live 30 menit itu berasa aneh banget ya. Aneh gak sih kalau ngelihat Ellie 30 menit live di kamarnya dia? Itu aneh banget ya. Let's say oke lah kalau dia live-nya di teater, live-nya di kantor IDN, itu pun jarang terjadi. 30 menit, oke, nggak masalah gitu. Kalau dia live di kamarnya dia atau di kosannya dia 30 menit, itu kayak apa gitu. Kenapa? Apa yang terjadi? Kok bisa live 30 menit seorang Ellie gitu. Itu dia ya. Itu sampai menempel banget gitu loh karakter Ellie yang live berjam-jam ya, 4 jam, 5 jam. Bahkan dia pernah benar-benar niatin live 10 jam ya, 10 jam. Itu seru loh, dia live 10 jam. Dia benar-benar mempersiapkan kayak oke, nanti kita live 10 jam ya. Dia benar-benar mention itu dan dia benar-benar lakuin ya. Dan banyak hal seru terjadi di situ walaupun gua nggak nonton sepenuhnya. Gue cuma nonton kayak beberapa menit doang. Coba deh gue ngeliat, oh dia masih live, terus lanjut lagi, oh dia masih live. Itu pas dia lagi libur ya, dia lagi di rumah ya. Ya Ellie ini asal Bandung ya, jadi kalau dia lagi pulang itu kayaknya waktunya lebih banyak gitu dibandingkan dia ketika ada di kosan ya. Ya Ellie kalau live masih ngebahas live ya. Ellie itu kalau live itu dia bisa cerita semuanya ya. Apapun dia ceritain, kesibukannya dia, update kesibukannya dia. Apa yang lagi dia tonton, apa yang lagi dia dengerin, ngebahas K-pop sampai ngeladenin viewersnya ya, yang pasti ya. Jadi banyak yang bisa dibahas sama Ellie. Ellie itu punya banyak apa ya, kesukaan kali ya, punya banyak hal-hal yang bisa dia share. Dan banyak juga mungkin viewers yang cocok sama dia, yang bisa apa ya, mancing-mancing dia buat ngebahas suatu hal yang baru, bahas suatu hal yang lain gitu loh. Dan ketika dia ngebahas suatu hal yang dia excited itu bisa lama, bisa setengah jam sendiri, ataupun bisa mungkin 1 jam sendiri ngebahas itu. Jadi banyak banget ya. Walaupun sebenarnya kekurangan Ellie di sini adalah belibet ya. Dia tuh bingung, terkadang susah mau menyampaikan sesuatu itu gitu loh, dengan perkataan yang apa ya, simple kali ya. Ya jadi banyak kata-kata yang belibet ataupun letaknya tuh kayak tumpang tindih ya, letak misalkan bahasa Indonesia kan SPOK gitu lah, kebalik-balik gitu. Kurang lebih kayak gitu. Dan dia tuh pun juga terkadang tahu kata-kata dalam bahasa Sundanya tapi di bahasa Indonesia nggak tahu ya, jadi dia sebutin aja bahasa Sundanya, ya udah kalian cari sendiri gitu. Itu Ellie itu seperti itu, dan itulah yang menyebabkan Ellie itu bisa live selama itu ya. Dan apalagi kalau dia udah bahas K-pop ya. Kalau udah bahas K-pop itu udah jadi kayak podcast, udah jadi podcast tersendiri, udah bisa 1 jam sendiri, atau bahkan jangan-jangan pernah dia live lebih dari 2 jam bahas K-pop full. Pernah nggak? Pernah nggak guys? Ya karena jujur gue belum pernah nonton live Ellie sampai habis ya. Yang live yang panjang itu wow. Gue cuman kayak oke, 1 jam, oke, cukup. Gue ada kegiatan lain nih gitu. Gue nggak bisa sampai 2 jam, 3 jam gitu loh. Bahkan pernah gue nonton mungkin live ulang kali ya, siaran ulang live seorang member 2 jam. Itu pun gue sambil main game, gue sambil mainin game, gue denger pakai headset gitu ya.
udah gitu loh, yang gue tangkep ya mungkin beberapa hal gitu. Entah ya, kalian yang nonton full, apa kalian menangkap semuanya atau tidak. Tapi paling enggak itu menjadi hiburan buat kita semua ya. Mungkin menemani kalian makan, menemani kalian belajar bisa jadi ya, ataupun kerja juga bisa. Karena ketika ada momen-momen tertentu kita tuh butuh live yang dalam jangka waktu panjang gitu. Kayak gue ada main game gitu ya. Game itu bisa sekali main tuh bisa 2 jam, 3 jam gitu. Gamenya santai dan gue butuh sesuatu yang gue dengerin atau gue tonton gitu ya. Dan gue memang sering nyari live-live yang panjang nih, live-live siapa aja yang lama gitu kan. Karena biar satu video cukup tuh. Gitu. Dan salah satunya adalah Ellie ya. Ya tadi kalau dia udah bahas K-pop tuh udah jadi kayak podcast ya. Apalagi kalau dia udah dipancing untuk ngebahas soal idolanya dia. Ya, Jaehyun ya. Ya, idolanya Ellie ya. Idolanya Ellie. Pokoknya idolanya Ellie lah. Gua kurang paham soal itu. Coba ya kalau dia udah dipancing untuk ngebahas soal idolanya, udah gitu loh. Udah bukan podcast lagi itu, udah satu live full 50% dari live itu adalah ngebahas soal idolanya dia. Ya. Apalagi kalau ditambah sama dikompor-komporin oleh viewers soal Jaehyunnya Ellie gitu ya. Ellie love Jaehyun segala macam. Wah, dia panjang gitu, panjang lebar ya. Karena Ellie itu juga kayak kita nggak sih, kayak fans JKT ngelihat OC-nya gitu loh. Kalau udah seorang fans ke-trigger ngebahas OC-nya, wah dia pasti bakal panjang lebar gitu loh. Sama lah ya. Si Ellie juga sama gitu. Jadi gue ngeliat kayak ngeliat Ellie tuh sama gitu, kayak ngeliat kita ngosiin member gitu ya. Ketika member tersebut dipancing misalkan kayak, oh iya bro, oh kalau si ini gimana bro, oh iya kebetulan dia OC gua nih, gini, panjang tuh gitu loh, sampai kalau kesenggol dikit marah gitu ya. Ya pokoknya intinya kalau dia udah bahas kayak gitu, Ellie tuh bakal excited banget, seneng banget dia ngebahas itu ya, semangat banget dia ngebahas itu. Yaitu soal Ellie dengan live-nya dia ya. Ya, pencapaiannya Ellie apa yang dia capai ketika tahun lalu di usianya ke-24 adalah dia dapat posisi di Sosenkyo ya. Dia dapat di Sosenkyo, dapat peringkat 22. Ya, harusnya benar ya, 22, 21 itu Grisel, 22, 23 itu Ella, 24 Delin ya. Ya, 22 itu peringkat yang didapat sama Helisma di Sosenkyo kemarin. Dan hasilnya dia bisa dapat seru-seruan bareng anak UG ya. Dia benar-benar mensyukuri posisinya dia. Dia jadi mendapatkan energi baru bersama dengan anak-anak UG ya. Yang dimana dia mau bersifat menjadi seorang kakak. Ya memang dia menjadi seorang kakak di sana. Dia menjadi yang ngawasin lah ya adik-adiknya. Tapi di sisi lain ya awalnya mungkin dia cuma mau ngeliatin adik-adiknya bertingkah, ya ujung-ujungnya dia keikut energinya gitu loh. Ya, ikut keseruan dengan anak-anak UG, masuk MV bibir yang telah dicuri. Kalian bisa lihat reaction gue di sini. Ya, dan buat TikTok bareng, konten bareng, sampai apapun yang mau dilakukan gitu loh sama anak-anak UG ini diikutin sama Ellie ya, makan bareng juga ikut segala macam dengan rasa senang gitu loh. Itu yang terjadi. Dan dia pun kayak sempat bilang deh kayak yang awalnya dia kayak buat TikTok, ya udahlah gitu, buat TikTok oke gitu kan, ngikut aja, tapi ujung-ujungnya malah kebawa arus gitu loh. Mau kayak wah oke, ayo kita buat apa lagi gitu. Dia jadi keikut. Itu buat senang lah ya ngelihat dia juga jadi semangat dengan dengan semua yang ada, dengan semua yang dia dapat, dia merasa senang dan bersyukur juga ya. Dan sampai dia ikutan senam gitu loh. Itu puncaknya ya. Puncak UG tuh ikutan senam. Dan sampai sekarang pun kita udah nggak bisa lihat lagi konten-konten UG karena emang mereka sudah tidak bisa jadwalnya susah untuk ini bareng konten bareng ataupun kegiatan bareng juga mereka udah jarang. Ya, gitulah, kita bisa anggap UG itu udah selesai gitu loh. Arc UG itu udah selesai ya. Ya, dan awalnya Ellie pun nggak mau ikutan untuk senam ini. Ujung-ujungnya dia ikut gitu loh. Ujung-ujungnya ayo gitu loh. Walaupun ya dia dapat kalau kata Indah sisaan ya kalau untuk baju senam ya, kayak
ya udah pilih aja dulu gitu loh. Indah sama Eli tuh dua kakak di UG yang ujung-ujungnya kayak ya kita dapat apa ya udah kita terima gitu loh. Itu yang dilakukan sama Eli dan Indah ya. Ya soal senam juga kalian bisa lihat konten gua apa ikutan senam ya tipis-tipis di UG darurat senam waktu itu. Dan ya semuanya sangat apa ya? Semangat untuk melakukan si senam nggak tuh ya, melakukan kegiatan senam tersebut dengan seru-seruan, menghibur. Eli adalah salah satu di dalam kelompok tersebut. Oh iya, dan apa yang gue sadarin mungkin 1 tahun terakhir atau itu udah terjadi agak lama ya, itu adalah ada sedikit pembaruan di Jiko Shokai-nya Eli ya. Bagai lemah yang senja dengan energi kegembiraanku, aku akan menghangatkan suasana. Halo, aku Helisma. Terima kasih. Dan itu jadi ada interaksi juga seru bareng penonton yang awalnya ada bagaikan lembayung senja dengan energi kegembiraanku. Aku akan menghangatkan suasana ya. Dia langsung ada tambahan lagi di belakang, itu adalah halo dia langsung nyebut Helisma, Eli itu dijawab sama penonton. Tuh seru banget ya kita ya, kayak Eli ya gitu. Kalau gitu kita langsung aja lihat birthday t-shirtnya Eli ini ya di JKT48 Merch Instagram account ya. Gua nggak sampai ke atas karena udah muncul yang terbaru yang gendis ya, untuk akhir bulan Juni itu udah muncul. Ya, ini dia birthday t-shirt dari Helisma. Warnanya hitam lagi ya. Hitam lagi. Dengan gambar ataupun tulisan grafiknya itu berwarna putih ya, sama seperti yang di Katy kemarin. Oke. Kita lihat di sini ya, birthday t-shirt dari Eli dengan warna hitam. Kali ini dia nampilin gambar di tengah, dan dia ada ilustrasinya, ada bukan ngebahas secara detail, tapi mungkin gue tampilin lah ya kalau ada tweetnya atau postingan X-nya. Dia ngebahas soal ini tuh soal peliharaannya dia. Itu ada kucing, ada anjing juga. Ini ada namanya kalau nggak salah ya, pokoknya itulah. Dia nampilin di sini. Mungkin gue cari dulu kali ya. Oke, ternyata ada tweetnya. Banyak ya kucingnya ternyata. Oke, kita pertama dari yang bagian depan. Oh, ternyata ini melambangkan Eli, Ciki, dan Tantan. Gua nggak tahu mana Ciki mana Tantan. Ciki kayaknya kucing ya. Tantan yang anjing, bener nggak? Dan ini direpresentasikan sebagai Eli ya. Gua tampilin fotonya ya. Aku belajar dari hati yang mencintai dan tulus, bisa melihat keajaiban ada di mana aja. Walau mereka gak bisa bicara, tapi dari bahasa tubuh mereka aku bisa lihat ketulusan dan cinta. Aku ngerasa ketika mereka menunjukkan hal itu ke aku, ada hal-hal dan perasaan menyenangkan muncul secara ajaib. Bagi orang, mungkin berpikir mereka hewan-hewan yang pernah aku adopsi di jalan, cuma aku pelihara supaya punya rumah berteduh. Tapi justru bagi aku mereka lah pembawa rezeki yang datang ke kehidupanku dengan memberikan aku berjuta nilai kehidupan. Ini bentuk rasa terima kasih aku buat mereka yang masih hidup dan berjuang di rumah, serta mereka yang udah berpulang lebih dulu di surga. Terima kasih juga buat Ambu yang tanpa sadar menumbuhkan rasa cinta dan menghargai sesama makhluk hidup ke cucu-cucunya. Ya ini berarti ya soal hewan-hewan. Oh iya, ternyata Eli ini di Bandung ya. Itu memang suka menyelamatkan atau menampung hewan-hewan liar. Ya, terutama kucing dan anjing, untuk ditampung dan dirawat gitu loh. Dan dia pun punya mimpi sebenarnya. Eli ini punya salah satu mimpi, bukan tujuan ya, cita-cita ya. Salah satu cita-citanya dia adalah punya shelter hewan gitu. Jadi ya memang dia ini pecinta hewan banget gitu. Ini adalah ilustrasinya ya, dengan inisial namanya Helisma ya, HLSM ya gitulah ya. Itu dia di bagian depan ya, dan gue suka desain orangnya sebenarnya di sini, lucu. Kayak blind box gitu kayak penyelamat lah jadinya. A heart that love purely sees magic everywhere ya.
sebuah hati yang dicintai dengan tulus melihat keajaiban dimanapun. Ya, itu dia. Ya, itu dia dari Ellie ya. Untuk bagian belakang ini cuman pesan aja yang mau dia kasih di bagian belakang, tapi menurut gue ini pesan yang bagus. Kritik ya sedikit ya. Apakah sebaiknya dibalik ya? Tulisan di bagian depan, bagian belakang gambar gitu loh. Apakah seperti itu? Tapi ya ini referensi dari Ellie. It's okay gitu ya. Cuman gue gambar bagus ya. Gue suka gambarnya. Di sini ada bintang-bintang, ada awan, terus ini ada efek apa kayak bicara ya, kayak hewannya bicara gitu. Itu bagus lah pokoknya. Keren dari Ellie. Kita lihat Ellie ya. Ya, yang menurut gue ngerasa kayak ini Ellie ya gitu. Kayak beda. Entah kenapa. Ya bagaimana pendapat kalian ya? Ya menurut gue kayak Ellie-nya agak beda nih di sini. Ya tapi di sini di cover bagian depan dikasih Ellie yang biasa aja ya, berdiri aja gitu loh, nggak ada posenya atau apa. Ya. Ini kayak di ini tau nggak apa namanya? Kayak apa sih e-commerce untuk pakaian, brand-brand pakaian gitu ya. Nah, modelnya tuh ini tuh. Ya. Gitu. Nah, ini bagus yang ada belakang, nunjukin bagian tulisan bagian belakangnya. Ini ya. Ini mulai ada posenya ya. Coba kita lihat foto selanjutnya. Nah, ini ya, ada posenya gitu. Oke, nunjukin bagian belakang lagi, ini bagian depan. Ini agak lawak gitu. Apakah ini pilihan Ellie buat dimasukin ke sini atau kakak ininya ya, yang kakak sosmednya yang ini masukin di sini tiba-tiba? Ini kayak dump foto tuh. Foto Instagram, dump foto Instagram cek gitu. Nah, ini salah satunya. Yoi gitu. Ellie tuh tinggi gitu. Ya, lagi-lagi kita melihat birthday t-shirt dengan warna hitam dan putih ya. Bagaimana pendapat kalian soal birthday t-shirtnya Ellie? Apakah kalian suka atau tidak? Atau kalian lagi menunggu birthday t-shirtnya sampai ke rumah kalian ya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke. Ya itu dia dari birthday t-shirtnya Ellie. Selanjutnya gue akan mention fanbase-nya Ellie. Kalian bisa lihat proyekan yang akan dibawakan sama fanbase-nya Ellie di X dari Hailey Smiley di sini ya, selaku fanbase-nya Ellie. Kalian bisa cek hashtag apa yang dibawakan sama Hailey Smiley dan juga apa aja proyekan yang mau dibawakan, temanya apa. Kalian bisa share dengan hashtag tersebut. Kalian kasih ucapan untuk Ellie ataupun proyekan kalian sendiri yang sesuai temanya mungkin ya. Di sosial media apapun, di X, Instagram, TikTok ataupun di YouTube, silahkan kalian tag Hailey Smiley, kalian tag juga Ellie-nya. Siapa tahu ucapan-ucapan dari kalian akan tersampaikan ke Ellie gitu. Ya, buat Haileysma, selamat ulang tahun Haileysma, Ellie ya. Menjadi sosok kakak, kamu telah berhasil menjadi sosok kakak yang baik menurutku ya. Teruskan, lanjutkan itu karena semuanya itu butuh sosok kakak seperti kamu, sosok kakak yang mendengarkan dan menemani adik-adiknya, dan mungkin menjadi salah satu kakak yang menyenangkan dengan bisa ikut berbaur dengan adik-adiknya. Itu menjadi suatu hal yang spesial mungkin ya, suatu hal yang spesial. Jadi aku harap itu dilanjutkan sama Ellie, tetap menjadi sosok Ellie yang selalu menghibur, selalu kocak, dan selalu bisa memberikan tawa di setiap penampilannya. Itu dia ya buat Ellie. Terus juga semangat kuliahnya, mungkin kedepannya bakal lebih berat ya, jadi harus fokus dan semangat. Kita tunggu cerita-cerita Ellie selanjutnya, karena Ellie pasti punya banyak cerita yang mau Ellie share. Jadi ya kita akan tetap menunggu dan mendengarkan cerita-cerita dari Ellie. Oke. Ya pokoknya tetap lakukan hal-hal baik yang menurut Ellie baik, yang menurut Ellie ini harus dilakukan, ya lakukan. Oke. Gitu. Tetap semangat dan selamat ulang tahun di usia yang dewasa ini. Semoga menjadi Ellie yang lebih baik lagi. Oke. Ya. Itu dia untuk ucapan dan sekaligus akhir dari video ini, akhir dari bertiga ini ya. Ya,
itu dia, kalian bisa ucapin ke Eli ya untuk dengan hashtag tadi dan tag juga Helisma ini dan Elinya. Oke. Kalau gitu itu aja untuk video bertiga kali ini. Kita akan ketemu lagi di 18 Juni, which is itu 3 hari lagi. Kita akan ketemu sama Naila Suji ya. Kita akan bahas Naila Suji maksudnya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue udah pamit. Bye bye.